Oke, selamat datang. Hari ini kita mau bedah tuntas nih ya, sumber-sumber soal sejarah singkat dunia bisnis. Misi kita bisa dibilang melacak DNA dari apa itu perusahaan. Gimana idenya itu berevolusi total dari yang tadinya cuma ya sekumpulan orang di pabrik sampai jadi entitas global yang super kompleks kayak sekarang. Dan yang menarik, gimana cara kita ngomonginnya seringkali ketinggalan zaman. Jadi, mari kita mulai. Anda menyentuh poin yang krusial banget. Ini bukan sekedar napaktilas sejarah. Ini soal membongkar asumsi-asumsi dasar yang membentuk dunia kerja kita. Kita akan lihat perjalanannya, mulai dari perusahaan yang geraknya kaku kayak mesin di jalur perakitan, lalu lahirnya korporasi raksasa Benar. yang mendominasi abad ke-20, sampai ke era sekarang, di mana nilai itu nggak lagi diukur dari tumpukan baja, tapi dari ide di kepala. Memahami ini sama dengan memahami cara kerja dunia modern. Oke, kalau gitu mari kita kembali ke titik awalnya. Sumber-sumber Anda ini melukiskan model perusahaan paling awal itu sebagai fungsi produksi yang sederhana banget. Modal ditambah tenaga kerja, hasilnya produk. Benar-benar mekanis. Ini kan yang kemudian melahirkan gagasan manajemen ilmiah atau Atau Taylorisme, betul. yang lebih dikenal sebagai Taylorisme. Rasanya ini fondasinya ya. Tentu. Frederick Taylor, dia arsitek gagasan ini punya pandangan yang sangat spesifik. Baginya, pabrik itu ya mesin raksasa. Dan para pekerja adalah komponen di dalamnya. Komponen. Iya, komponen. Tugasnya adalah membuat setiap komponen ini bekerja seefisien mungkin. Caranya, dia pecah setiap pekerjaan jadi gerakan-gerakan terkecil yang bisa diukur pakai stopwatch. Wow. Terus, dia kasih instruksi yang super presisi. Nggak ada ruang dua inisiatif atau katakanlah kreativitas. Kedengarannya dingin banget dan ya nggak manusiawi. Sumber Anda bahkan menyebutkan kalau cara Taylor berinteraksi dengan pekerja itu kedengarannya sangat menyinggung buat kita sekarang. Sangat menyinggung. Salah satu sumber mencatat sebuah anekdot yang luar biasa. Waktu para pekerja menolak sistem barunya, yang mereka anggap nggak masuk akal, Taylor itu nggak berdebat. Dia pecat aja mereka, satu persatu. Sampai sisanya menyerah karena takut. Astaga. Ini solusi brutal untuk apa yang sekarang kita sebut masalah prinsipal agen. Gimana Anda sebagai pemilik atau prinsipal memastikan si pekerja, si agen, melakukan persis seperti yang Anda mau. Solusi Taylor lugas banget. Insentif uang murni, apa yang Marx sebut upah per potong, dan yaitu tadi, ancaman pemecatan. Luar biasa ya bedanya. Sekarang kita bicara soal purpose, well-being, budaya perusahaan. Sementara Taylor pada dasarnya melihat pekerja sebagai mesin daging yang butuh dipecut pakai uang atau ancaman. Rasanya kayak dua alam semesta yang berbeda. Tapi masalah prinsipal agen ini kan nggak hilang gitu aja. Sama sekali tidak. Anda menangkap benang merahnya. Masalah itu berevolusi. Kalau dulu masalahnya gimana caranya bikin pekerja masang baut lebih cepat. Sekarang masalahnya jauh lebih kompleks. Gimana memastikan seorang CEO, si agen, bertindak demi kepentingan jangka panjang pemegang saham, si prinsipal. Bukan cuma ngejar bonus kuartalan mereka. Jadi masalah yang coba dipecahkan Taylor dengan stopwatch-nya itu masih menghantui setiap ruang rapat Dewan Direksi hari ini. Hanya saja taruhannya jauh lebih besar. Oke, jadi model mekanis inilah yang jadi mesin pendorong revolusi industri. Contohnya pabrik besi Cairn di Skotlandia. Tapi dari sumber-sumber ini, sepertinya yang benar-benar mengubah permainan dalam skala besar itu kereta api ya. Kereta api itu game changer sesungguhnya. Efeknya jauh melampaui sekedar logistik, sekedar mindahin barang. Kereta api itu pada dasarnya cetak biru untuk korporasi modern. Cetak biru, oke. Pembangunannya butuh modal dalam jumlah yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Nggak mungkin ditanggung satu orang. Ini memaksa lahirnya struktur organisasi yang disiplin, hierarkis, dengan rantai komando yang jelas. Bahkan sesuatu yang kita anggap remeh kayak waktu standar, yang disebut waktu kereta api, itu diciptakan biar jadwalnya nggak kacau. Dan ini juga yang mendorong lahirnya perseroan terbatas kan? Sumber Anda punya kutipan menarik, menyebutnya sebagai alat cerdik untuk mendapatkan keuntungan tanpa tanggung jawab individu. Persis. Perseroan terbatas itu inovasi finansial yang memungkinkan semua ini terjadi. Dengan membatasi tanggung jawab investor, hanya sebesar modal yang mereka setor. Oke. Orang-orang jadi berani naruh uang dalam proyek-proyek raksasa yang berisiko ini. Inilah yang memicu mania kereta api.
Semacam demam investasi spekulatif yang melanda Inggris. Bahkan orang-orang terkenal seperti Bronte bersaudara ikut-ikutan loh menaruh uang mereka di saham kereta api. Saya sulit bayangin skala sebesar itu muncul begitu cepat. Pasti ada banyak kekacauan di baliknya. Apa sumber-sumber Anda cerita soal sisi gelapnya? Tentu saja. Di mana ada uang besar dan spekulasi, di situ ada penipuan, ya kan? Kisah George Hudson yang dijuluki Raja Kereta Api itu contoh klasiknya. Dia membangun kerajaan kereta apinya dengan praktik akuntansi yang kreatif. Membayar dividen dari modal, bukan dari keuntungan, cuma buat terus mompa harga sahamnya. Wah, Ini pola yang berulang terus sepanjang sejarah. Dari gelembung South Sea di abad ke-18 sampai gelembung.com di zaman kita. Tapi, ya, terlepas dari skandal-skandal ini, struktur korporat terbukti nggak terhentikan. dan struktur inilah yang kemudian disempurnakan oleh para raksasa industri di Amerika. Tepat. Struktur ini memungkinkan seorang bankir seperti JP Morgan melakukan hal yang mustahil. Dia mengkonsolidasikan industri baja yang terfragmentasi jadi satu perusahaan raksasa, US Steel. Korporasi miliaran dolar pertama di dunia. Betul. Dan ini juga memungkinkan lahirnya manajer profesional. Lihat saja General Motors. Pendirinya, William Durant, visioner yang brilian tapi manajer yang kacau balau. Adalah Alfred Sloan, sang manajer profesional yang masuk dan membangun struktur, sistem, hierarki, yang mengubah GM jadi kerajaan otomotif yang mendominasi dunia puluhan tahun. Inilah kelahiran korporasi raksasa abad ke-20. Banget, kita punya raksasa-raksasa ini. GM, US Steel, dan lain-lain. Mereka kelihatan tak terkalahkan. Sumber Anda kemudian merujuk ke daftar Fortune 500 dari tahun 1955. Itu kan isinya siapa-siapa di dunia bisnis Amerika saat itu. Melihat daftar itu, pasti mikirnya mereka bakal berkuasa selamanya. Ini poin yang luar biasa kan? Coba bayangkan, perusahaan-perusahaan yang pada dasarnya membangun ekonomi Amerika abad ke-20, General Motors, Chrysler, Sears, General Electric, hampir semuanya hilang dari puncak. Hilang begitu saja? Ini bukan sekedar pergeseran, ini gempa bumi bisnis. Daftar itu didominasi perusahaan mobil, baja, retail fisik. Hampir semua dari mereka pernah bangkrut, dipecah, atau sekarang cuma jadi bayang-bayang masa lalu. Jadi, apa yang terjadi? Keberhasilan mereka di masa lalu malah jadi resep kegagalan di masa depan. Saya penasaran sama kasus General Electric. Sumber Anda menyebut mereka pernah dianggap perusahaan yang dikelola terbaik di Amerika, tapi ternyata menyembunyikan kelemahan fatal. Bisa kita bedah sedikit, gimana bisa perusahaan sekelas GE bikin kesalahan sebesar itu? Kasus GE ini sangat instruktif. Selama bertahun-tahun, di bawah Jack Welch, GE itu dipuja sebagai sekolah manajemen terbaik. Mereka kelihatannya bisa melakukan apa saja. Tapi ternyata, sebagian besar pertumbuhan dan keuntungan mereka itu nggak datang dari bisnis intinya. Bukan dari bikin mesin jet atau turbin? Bukan, tapi dari lengan jasa keuangan mereka, GE Capital. Yang pada dasarnya adalah bank raksasa yang tidak diregulasi. Mereka pakai trik akuntansi yang rumit untuk, katakanlah, menghaluskan pendapatan mereka. Jadi setiap kuartal kelihatannya tumbuh mulus. Jadi, mereka kecanduan keuntungan mudah dari sektor keuangan dan mengabaikan bisnis industri mereka yang sebenarnya. Kurang lebih begitu. Mereka jadi terlalu fokus sama permainan angka di Wall Street. Sampai mereka kehilangan keunggulan kompetitif di bisnis inti mereka. Ketika krisis keuangan 2008 menghantam, GE Capital hampir bangkrut. Dan seluruh bangunan megah itu mulai runtuh. Pelajaran yang pahit sekali. Betul. Peta persaingan itu terus berubah. Kalau kita lihat daftar 10 besar perusahaan global sekarang, isinya hampir nggak bisa dikenali kalau dibandingin sama tahun 1955. Cuma satu nama yang bertahan, ExxonMobil. Ini benar-benar jadi bukti nyata kalau model bisnis yang melahirkan para raksasa itu tidak dirancang untuk keabadian. Oke, jadi kita sudah lihat gimana para raksasa korporat ini bisa tumbang. Tapi pertanyaannya, apa yang menggantikan mereka? Sumber-sumber Anda kayaknya menunjukkan kalau bukan cuma perusahaan yang berubah, tapi jenis nilai yang kita ciptakan itu sendiri yang bergeser total. Nah, ini transformasi yang paling mendasar. Kita sudah bergeser dari ekonomi yang digerakkan oleh tenaga kerja fisik di pabrik ke ekonomi yang digerakkan oleh kecerdasan kolektif. Sumber Anda menyoroti fenomena menarik. Ketika sebuah pabrik di kota tutup hari ini, penyedia lapangan kerja terbesar yang menggantikannya seringkali bukan pabrik lain, Melainkan, rumah sakit atau universitas.
Ini pergeseran dari membuat barang menjadi menyediakan layanan dan pengetahuan. Dan ini mengarah pada ide dematerialisasi nilai. Sumber Anda punya tabel perbandingan yang jitu banget, membandingkan harga per kilogram dari berbagai produk sepanjang sejarah. Sebuah meriam dari tahun 1776 misalnya, harganya murah per kilonya. Isinya kan cuma besi. Mobil Ford Model T yang lebih kompleks, harganya sedikit lebih mahal per kilo. Betul. Tapi sekarang coba kita lihat iPhone. Beratnya cuma beberapa ratus gram, tapi harganya jutaan. Harga per kilonya jadi tinggi banget. Dan puncaknya, satu dosis vaksin mRNA Pfizer. Kalau dihitung per kilo, harganya bisa miliaran. Ini ilustrasi yang sempurna. Karena kita nggak lagi bayar material fisiknya. Kita bayar untuk pengetahuannya, riset dan pengembangannya, patennya, mereknya, semua hal tak berwujud di dalamnya. Kita membayar untuk ide, bukan untuk atom. Dan kita bahkan nggak mikirin itu kan. Kita dengan senang hati bayar mahal untuk perangkat ringan yang nilainya itu kecerdasan kolektif. Tepat. Dan disinilah letak masalahnya. Perangkat pengukuran ekonomi kita yang utama, seperti PDB, itu benar-benar payah dalam menangkap nilai tak berwujud ini. PDB itu dirancang untuk era pabrik, untuk ngitung jumlah mobil dan ton baja yang diproduksi. Ini memunculkan pertanyaan penting. Sumber tersebut mengutip studi brilian dari ekonom William Nordhaus tentang harga cahaya. Studi harga cahaya, kedengarannya menarik. Sangat menarik. Menurut ukuran tradisional, yang melacak biaya barang fisik seperti lilin atau bola lampu, harga untuk menghasilkan cahaya itu tampak jadi lebih mahal seiring waktu. Tapi Nordhaus bertanya, apa yang sebenarnya kita inginkan? Bukan bola lampunya, tapi cahayanya, ya kan? Cahayanya, betul. Jadi, dia mengukur berapa jam kerja yang dibutuhkan untuk membeli sejumlah cahaya tertentu, katakanlah 1000 lumen jam. Dan dari sudut pandang itu, harganya justru anjlok secara dramatis selama 2 abad terakhir. Cahaya jadi ribuan kali lebih murah. Ini nunjukin kalau model lama kita untuk memahami bisnis yang lahir di era perusahaan mekanis benar-benar udah nggak relevan lagi. Kita bayar untuk hasil, bukan untuk bendanya. Jadi, kalau kita rangkum, kita telah menelusuri evolusi bisnis. Dari sebuah mesin sederhana yang terdiri dari modal dan tenaga kerja, menjadi korporasi hierarkis raksasa yang mendominasi abad ke-20, dan akhirnya menjadi organisme kompleks yang dibangun di atas kecerdasan kolektif, di mana nilai sejatinya seringkali tak terlihat dan tak bisa ditimbang. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran provokatif yang dibangun dari semua yang sudah kita diskusikan. Kalau aset paling berharga dari sebuah perusahaan modern itu tidak tercatat di neracanya. Kalau aset itu adalah pengetahuan kolektif, budaya inovasi, dan hubungan dengan pelanggan, yang semuanya berjalan keluar dari pintu setiap malam saat karyawan pulang, lalu apa sebenarnya arti memiliki sebuah perusahaan di abad ke-21? Itu adalah sesuatu yang perlu Anda renungkan.